Karena Rismon pernah mengatakan bahwa ada dua objek yang dia teliti. Yang pertama adalah lembaran pengesahan skripsinya Pak Joko Widodo, dan itu adalah primary evidence, dan dia dapatkan sendiri dari UGM, dia foto sendiri dari UGM, dan dia analisa sendiri dari UGM, dari hasil itu. Tiba-tiba dia mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Berdasarkan preparat yang mana? Berdasarkan objek yang mana? Ini tentu challenge buat Rismon. Rismon saya sungguh yakin tidak pernah melakukan penelitian itu. Hanya karena ada kepentingan hukum untuk bebas dari laporan relawannya Jokowi, di mana ada dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah, ada dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan kematian, dan kemudian juga ada perkara hukum yang dihadapi dengan laporan Pak Joko Widodo. Itulah terjadi konflik of interest. Sehingga Rismon kemudian mengambil langkah untuk berkompromi terhadap hasil penelitiannya, sehingga dia katakan dia sudah melakukan penelitian. Tetapi saya sungguh yakin bahwa Rismon belum melakukan penelitian apapun. Ya, oke. Terima kasih Bang Ahmad Kozinudin. Ada Mas Roy, ada rekan-rekan pengacara yang lain, ada para pejuang, ada Bu Kurnia, ada Bang Rustam, Pak Rizal Fadila, ada teman-teman pengacara yang lain yang mudah-mudahan hari ini tetap membersamai pergerakan ini. Ada Bang Samsir, di belakang ada Bang Medi, Abang Azamkan, kemudian ada Bang Bahar, Bu Aya, Bu Susi, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, hari ini konon katanya SP3 akan disampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa SP3 ini adalah produk hukum penyidik yang tentu dasarnya adalah restoratif justice. Ya, SP3 bukanlah jawaban terhadap pembuktian ijazah. Jadi SP3 yang nantinya dikantongi oleh Rismon Sianipar itu tidak memberikan jawaban apapun terhadap pertanyaan publik yang selama ini berkembang. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Sementara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk Rismon sendiri, ya meskipun dia sudah mengubah BAP-nya, karena saya yang mendampingi beliau pada saat diperiksa sebagai tersangka, saya tahu apa yang dia sampaikan pada BAP sebelumnya, saya tahu metodologi apa yang dia pakai dan dia sampaikan kepada penyidik. Namun karena adanya suatu perubahan kepentingan hukum yang berbeda, maka kemudian dia mengambil jalan untuk mengubah hasil penelitiannya. Meskipun kami juga mengatakan bahwa hasil penelitian yang dia ubah itu juga tidak valid secara ilmiah. Karena objek yang dia teliti atau preparat yang dia teliti sampai saat ini kan dia tidak pernah lihat dan dia tidak pernah pegang. Bagaimana seorang Rismon bisa mengubah hasil penelitiannya dengan drastis tanpa melakukan kajian terhadap objek tersebut? Makanya Rismon mengatakan bahwa ini ongoing penelitian, ongoing research. Kalau ongoing research, tentu yang harus dia teliti adalah preparatnya, objek aslinya yang dia teliti, ya. Dan saya sungguh yakin bahwa Rismon belum melakukan penelitian apa-apa. Jadi kalau dia katakan ini sudah saya lakukan penelitian, ya mohon maaf, coba dipublikasikan hasil penelitiannya mana? Coba dipublikasikan dokumen yang dia jadikan sebagai objek penelitian itu, objek yang mana yang dia teliti? Karena Rismon pernah mengatakan bahwa ada dua objek yang dia teliti. Yang pertama adalah lembaran pengesahan skripsinya Pak Joko Widodo, dan itu adalah primary evidence, dan dia dapatkan sendiri dari UGM, dia foto sendiri dari UGM, dan dia analisa sendiri dari UGM, dari hasil itu. Tiba-tiba dia mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Berdasarkan preparat yang mana? Berdasarkan objek yang mana? Ini tentu challenge buat Rismon. Karena selama ini Rismon mengatakan bahwa dia seorang peneliti, 11.000% ijazah Jokowi adalah palsu berdasarkan hasil penelitian beliau sendiri. Jadi kita tidak boleh mudah tergiring oleh opini yang dibangun oleh Rismon bahwa dia sudah melakukan penelitian. Saya challenge Rismon, apakah Rismon sudah melakukan penelitian itu apa belum? Tolong publikasikan melalui kanal Anda. Tolong publikasikan itu lewat media-media mainstream. Tunjukkan preparatnya, tunjukkan objeknya. Karena ijazah analog Pak Joko Widodo itu masih disita sebagai barang bukti di Polda Metro Jaya. Dan pada tanggal 15 Desember 2025 pada saat dilakukan gelar perkara khusus, kami juga sempat melihat ijazah itu. Ijazah itu jangankan dipegang, diraba,
dielus-elus, disentuh, itu nggak boleh. Jadi ini halusinasi yang dilakukan oleh Rismon, dan informasi ini tidak boleh menyesatkan publik. Ya, Rismon saya sungguh yakin tidak pernah melakukan penelitian itu. Hanya karena ada kepentingan hukum untuk bebas dari laporan relawannya Jokowi, di mana ada dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah, ada dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan kematian, dan kemudian juga ada perkara hukum yang dihadapi dengan laporan Pak Joko Widodo. Itulah terjadi konflik of interest, sehingga Rismon kemudian mengambil langkah untuk berkompromi terhadap hasil penelitiannya, sehingga dia katakan dia sudah melakukan penelitian. Tetapi saya sungguh yakin bahwa Rismon belum melakukan penelitian apapun. Ya, karena objeknya itu dia tidak pernah lihat, objeknya dia tidak pernah foto, objeknya dia tidak pernah pegang. Pertanyaannya, Anda melakukan penelitian dengan preparat apa? Dengan objek penelitian yang mana? Itu tentu harus disampaikan kepada publik supaya publik makin paham. Rismon ini galau. Galau karena menghadapi dua perkara hukum yang menekan dia. Ya. Galaunya itulah yang membuat dia juga galau. Akhirnya dia mengajukan restoratif justice, dan akhirnya juga pada akhirnya dia memimpikan SP3. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan Pengadilan Negeri Surakarta. Ini perlu saya sampaikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta, sekali lagi saya tegaskan, dan itu Mas Roy izin, ya, sudah saya analisa juga dalam channel Abdul Ghafur Sangaji YouTube. Bagus. Ya. Silakan follow. Ya, silakan follow, subscribe, ya, komen dan share. Ya. Jadi gini, putusan Pengadilan Negeri Surakarta adalah putusan NO yang kesekian kalinya. Ini bukan putusan yang pertama. NO itu artinya dinyatakan tidak dapat diterima, kalau bahasa awamnya niet onvankeril velkraat. Ya, itu bahasa awamnya, itu bahasa hukumnya. Ya. Di dalam perdata, ingat, saya perlu jelaskan dulu Mas Roy, supaya tidak menyesatkan publik ini. Di dalam perdata, putusan hakim itu 3. Jenis 3 putusan hakim dalam kasus perdata. Ini bukan pidana, tapi perdata. Pertama adalah gugatan penggugat dinyatakan diterima, berarti semua dalil-dalilnya diterima, baik diterima keseluruhan maupun diterima sebagian. Yang kedua, ditolak. Ditolak itu artinya penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Dan yang ketiga adalah putusan NO. NO itu dinyatakan tidak dapat diterima. Dari 3 putusan ini, kalau kita lihat putusan NO, dan ini adalah putusan yang kesekian kalinya, berarti ijazah Pak Joko Widodo masih statusnya adalah status quo. Tidak bisa dibuktikan melalui peradilan manapun bahwa ini asli. Dan Pengadilan Negeri Surakarta, ini jangan di framing oleh para termul ya dan pengacara Pak Joko Widodo bahwa seolah-olah Pak Jokowi menang. Tidak. Ya, karena kemenangan Pak Joko Widodo itu cuma satu. Ketika pengadilan mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli. Sementara di Pengadilan Negeri Surakarta, dasar pertimbangan majelis hakim itu adalah pada eksepsi. Karena objek gugatan citizen lawsuit dianggap kurang tepat menggugat ijazah. Meskipun itu juga sebenarnya bisa di-challenge. Ya, jadi Hakim Negeri Surakarta yang awalnya kita harapkan bisa melakukan aktivitas yudikatif dengan baik, yaitu melakukan penemuan hukum, bisa memperluas objek citizen lawsuit itu bukan hanya untuk isu lingkungan hidup, tetapi juga bisa untuk isu-isu yang meresahkan publik ketika di dalamnya ada kepentingan warga negara. Jadi putusan NO Pengadilan Negeri Surakarta jangan dianggap itulah kemenangan Pak Joko Widodo. Enggak. Dan yang terakhir, ijazah ini tidak pernah akan bisa diakses oleh publik. Ketika Pak Joko Widodo dengan sikap negarawannya sendiri menunjukkan itu kepada publik. Kenapa saya katakan tidak mungkin akan diakses oleh publik? Pertama, di semua pengadilan negeri dalam konteks gugatan perdata dan yang terakhir adalah gugatan citizen lawsuit, ijazah itu tidak pernah dihadapkan di hadapan hakim. Sehingga Pengadilan Negeri Surakarta dan pengadilan-pengadilan lain juga tidak pernah melihat objek ijazah Pak Joko Widodo. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, harapan kita untuk melihat ijazah Pak Joko Widodo dalam perkara pidana itu juga seperti punggung merindukan bulan dan tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Karena barang bukti ketika diuji dalam persidangan pidana itu hanya bisa ditunjukkan kepada hakim, hanya bisa ditunjukkan kepada terdakwa, hanya bisa ditunjukkan kepada jaksa penuntut umum, dan hanya bisa ditunjukkan kepada para pengacara terdakwa. Dan pada saat dilakukan proses pembuktian, barang bukti ijazah itu tidak boleh
foto. Sehingga sampai kapanpun ijazah ini tidak akan pernah dilihat seperti apa wujud analognya yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Oleh karena itu, sebenarnya kami melihat kenapa Pak Joko Widodo mengirim perkara ini ke ranah pidana? Karena itulah cara efektif dia untuk menghindari tanggung jawab. Dia tunjukkan itu kepada publik. Ya, itu. Ya, jadi dia melakukan satu upaya, satu langkah hukum untuk membungkam suara-suara kritis yang ilmiah itu tanpa dia melakukan penelitian tandingan terhadap penelitian Mas Roy, Dr. Tifa, dan Rismond saat itu, dan kemudian dia tidak pernah punya etikat baik untuk tunjukkan itu kepada publik. Maka langkah yang dia lakukan adalah dia paksa para tersangka ini menjadi tersangka, supaya para tersangka ini punya ketakutan seperti yang dialami Rismond, sehingga pada akhirnya mereka akan tunduk dan kemudian meminta perdamaian dengan Pak Joko Widodo supaya keluar SP3. Dan itu yang terjadi di 3 tersangka sebelumnya. Dan hari ini itu juga akan terjadi dengan Rismond. Jadi sudahlah, ijazah ini saya kira simpel kok. Tunjukkan saja kepada publik seperti yang diminta oleh Pak Yusuf Kalla. Itulah langkah yang paling tepat ketimbang kita memenjarakan anak bangsa yang kritis, yang ilmiah, dan mereka adalah akademisi. Itu cukup dari saya, Mas Roy. Baik. Mungkin ada yang bisa tambahkan?